Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasul. Al-Imam Al-Ghazali. Allahumma nafa'na bi'ulumihim. Syai'ulillahi walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali al-Babu Tsaminu fi tilawatil Qur'ani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahullahu ta'ala. Barang siapa yang membaca Quran kemudian dia berpendapat bahwa seseorang telah diberi yang lebih utama dari apa yang ia beri, maksudnya Quran, faqad istasghara ma 'azzamahullah. Berarti dia menganggap kecil apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Quran itu paling mulia ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi yaumil qiyamah minal Qur'an. Tidak ada yang memberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat daripada Quran. La nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Tidak nabi, tidak malaikat dan tidak lain keduanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung, qara'a Toha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfai amin. Allah membaca surat Toha dan Yasin sebelum Allah menciptakan makhluk 2000 tahun. Masya Allah. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalat. Dikala para malaikat mendengar Quran, para malaikat berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadza. Begja kemayangan, begja kemayangannya. Senang sekali itu. Beruntung sekali bagi umat yang diturunkan pada mereka ini Quran maksudnya. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza. Dan beruntung sekali orang yang jauh, maksudnya dalam ya, maksudnya hatinya membawa Quran, masih apal Quran, apal ini. Wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza. Dan untung sekali lisan-lisan yang mengucapkan ini. Faslun fi dzammi tilawatil ghafilin. Fasal dalam mencela bacanya orang-orang yang lalai. Qala Anas bin Malikin, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran sedangkan Quran sendiri melaknatinya. Masya Allah. Wa qala, ya mungkin kan dia hanya baca tidak tahu artinya. Aduh, Allah alam lah penafsirannya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani ya, az-Zabaniyatu asra'u ila hamalatil Quran. Bahwa malaikat Zabaniyah, penjaga neraka itu. Cepat-cepat kepada orang yang penghafal Quran, hamalat penghafal. Alladzina ya'suna Allah Ta'ala minhum ya. Orang-orang yang memaksiat kepada Allah Ta'ala dari mereka, ila abadatil authani, menyembah para penyembah patung-patung. Hina asau Allah ba'dal Qur'ani. Dikala mereka memaksiati Allah setelah Quran. Luar biasa, tanggung jawabnya berat ya. Faqad warada fi Taurati, telah datang dalam kitab Taurat. Ini mungkin Israiliyat ya, dari orang Yahudi. Ini bukan hadis ini. Ama tastahi minni ya'tika kitabun min ba'di ikhwanik. Apa kamu tidak merasa malu dariku? Datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudara-saudara kamu. Wa anta fit tariqi tamsi fata'dilu anit tariqi.
Dan kamu di jalan berjalan kemudian pindah dari jalan itu, fataqudu li ajlihi, kemudian duduk demi kitab, wa taqrahu wa tadabbaru harfan harfan, dan kamu membacanya dan menghayatinya huruf demi huruf, hatta la yafutaka minhu syai'un, hingga kamu tidak ketinggalan darinya sesuatu. Wa hadza kitabun anzaltu ilaika unzur. Oh, itu Taurat ya. Orang-orang apa yang beriman dengan Nabi Musa benar-benar baca Taurat. Sekarang ini gilirannya Quran. Wa hadza kitabun anzaltuhu ilaika unzur. Oh, dan ini sebuah kitab yang telah saya turunkan kepadamu. Lihatlah, kam fassaltu laka fihi minal qauli, berapa saya jelaskan, saya rincikan kepadamu dalamnya dari ucapan. Wa kam karartu alaika fihi litata'ammala tulahu wa ardahu, dan berapa kali saya mengulang-ulang kepadamu dalamnya agar kamu menghayati panjangnya dan lebarnya. Tsumma anta muridun anhu, kemudian kamu berpaling darinya, tidak mau beriman ya dengan Quran. Apa kuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanik? Apakah saya itu lebih hina atasmu dari sebagian saudara kamu? Ya abdi, yaqusu alaika ba'du ikhwanik hadisan, mengkisahkan kepadamu sebagian saudara-saudara kamu hadisan, sebuah hadis pembicaraan ya Quran maksudnya. Fatuqbilu alaihi bikulli wajhika wa tasgha ila hadithihi, kamu menerima atasnya dengan semua dirimu, semua wajahmu, semua dirimu, dan kamu mendengarkan kepada pembicaraannya bikulli qalbika, dengan sepenuh hatimu. Fa'in kallamaka mutakallimun aw syaghalaka syaghilun an hadithihi, kalau membicarai kamu orang yang berbicara, atau menyibukkan kamu orang yang menyibukkan dari pembicaraannya, au ma'ta ilahi ankuf, atau kamu bertiak kepadanya, bertiak apa? Ankuf. Ma'ayamuhnya berteriak kepadanya, ankuf. Ankuf pak fil amar itu, diam, diam kamu, hentikan kamu. Waha anadha muqbilun alaik, dan inilah saya yang menghadap kepadamu, wa muhadditsun laka, dan yang membicarakan kepada kamu. Wa anta tu'ridu anni biqalbik, dan kamu berpaling dariku dengan hatimu. Apa ja'altani ahwana indaka min ba'di ikhwanik, apa kamu menjadikan saya lebih hina itu kan di sisimu dari sebagian saudaramu. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira, malur Allah itu semuanya uluwan kabira, dengan luhur yang besar. Faslun, wa yambaghi ayakuna ala wudu'in wa ala hayatil adabi qa'iman aw jalisan, dan seyogyanya orang itu yang membaca ya atas wudu dan atas tingkah etika dengan berdiri atau duduk. Fa afdaluhu ma yaqra'u fi sholati qa'iman, dan yang paling utamanya ya apa yang ia baca dalam salat qa'iman dengan berdiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fi aqalli min salasin lam yafhamhu, barang siapa membaca Quran di dalam kurang dari tiga ayat ya, lam yafhamhu, dia tidak memahaminya. Ya mungkin tidak semua 3 ayat tidak memahami ya. Ya kalau kalau ayatnya panjang-panjang, kadang pembicaranya belum selesai kan, jadi kan terpotong. Ya kalau tiga ayat ya nggak paham apa maksud ayat itu gitu. Tapi ya tidak semuanya begitu. Artinya jangan 3 ayat lah, apalagi orang 3 ayat, masa 3 ayat pendek-pendek lagi.
Wa karihu ayaktuma kullalatin. Mereka tidak senang untuk mengkhatami setiap malam. Wala'allal khatma fi kulli usbu'in qaribun. Dan barangkali hatam dalam setiap minggu itu ya qaribun lebih dekat. Kalau satu malam baca Quran itu kan ada nggak paham, baca cepat sekali kan dia nggak bisa menghayati. Ya, kalau satu minggu sekali sih masih bisa lah gitu. Wa tartilu mustahabun fi tilawatil Quran. Dengan tartil yang baca dengan apa? Tartil ya. Dengan santai itu disunahkan fi tilawatil Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal qur'ana nazala bihuznin. Bahwa Quran ini turun dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Jika kalian membacanya ya cobalah kalian merasa sedih. Aduh, jangan penafsirannya ya dalam sedih. Ya khususnya sini dalam susah menghafalnya, menghayatinya, ya, merenungkannya. Fayam bagi ayuru ayah hak ayati sadati fayasjudu. Dan sebagiannya dia menjaga haknya ayat saddah kemudian bersujud dengan saddah ya. Sawaun sami'ahu min ghairihi aw qara'ahu wa binafsihi. Baik dia mendengarnya dari orang lain atau dia membaca dia sendiri. Idza kana ala wudu'in, jika dia dalam keadaan wudu. Sujud tilawah itu ya sama dengan sujud syukur, sujud tilawah, menutup aurat. Itu kan harus takbir Allahu Akbar, terus sujud Allahu Akbar. Itu kan baca subhanallah. Itu sudah itu. Ya harus punya wudu. Oh, orang main bola, bolanya masuk, sujud syukur di tengah lapangan. Aduh, gimana lagi? Pakainya celana pendek, nggak punya wudu lagi. Wah, kacau. Wa fil Qur'ani arba'a syarata sadatan. Dalam Quran ada 14 surat ayat sadda ya, ini surah sujud. Wa fil hadis sadatan. Dalam surat Hajj ada 2 ayat sadda. Wa laysa fi sadatun. Enggak ada dalam surat sadda. Ada ulama khilaf ya. Faslun wa yambaghi an takuna qira'atuhu bi ta'zimin wa tadabburin. Dan sebagiannya adanya bacaannya itu dengan mengagungkan dan penghayatan. Fa inna Allah ta'ala latafa bi khalqihi fi nuzulihi an arsi jalalihi ila derajat ifhami khalqihi. Sungguhnya Allah Ta'ala ya berlemah lembut dengan makhluknya di dalam penurunan dalam turunnya Quran dari ars kebesarannya dan derajat ila darajati ifhami khalqihi kepada derajat pemahaman makhluknya, memberi pemahaman pada makhluknya, hatta ausala ma'aniya kalamihi, sehingga Allah bisa menyampaikan makna-makna kalamnya, alladzi huwa sifatu dzati, yang ia adalah sifat zatnya Allah, ila afhami khalqihi, melalui pemahaman makhluknya. Wa kaifa tajallat lahum tilka sifatu fi toyi hurufin wa aswatin. Dan bagaimana tajallat lahum tilka sifat, bagaimana sifat itu bisa muncul ya, biasa fi toyi hurufin wa aswatin, dalam lipatan huruf-huruf dan suara-suara. Artinya yang cepat sekali gimana, nggak mungkin kan. Walau lastatara kunhu jamali kalamihi, kalau eksistensi kehanan ya guys sih, kehanan kemuliaan kalam Allah itu tidak tertutup, itu ditutup bikiswatil hurufi, dengan kelambu huruf-huruf, lama sabatali sama'il kalami arsun wala sura. Tidak mungkin akan tetap untuk mendengar kalam Allah arsyun wala sura ya, tidak ars, tidak daratan, akan runtuh semuanya.
wala talasha ma bainahuma, dan juga akan punah semua apa yang antara ars dan bumi, sarun maksudnya gitu. An azamati sultanhi, min azamati sultanhi, karena kebesaran kekuasaan Allah, wasabahati nurihi, dan luasnya nurnya Allah. Quran itu kan, kalau ini kan dalam Quran ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh, kalau Quran itu diturunkan di gunung, gunung itu akan hancur runtuh. Masya Allah. Itu luar biasa Quran itu. Tapi kenapa Quran itu turun sama Nabi, Nabi kok kuat, Nabi Musa juga kuat? Ya karena dikuatkan oleh Allah gitu. Oh, kalau nggak kuat apalagi itu. Ya, bumi, aras, mau juga akan runtuh semuanya. Walaula tathbitullahi Musa alaihissalam, kalau Allah tidak memantapkan Musa atau menguatkan Musa alaihissalam, alama atau sama akalamihi, yaktinya Nabi Musa tidak mampu untuk mendengar kalam Allah. Karena mampu apa? Ya karena dimampukan oleh Allah, atau ada keindahan kalam Allah itu yang memang ditutup oleh Allah. Ya seperti nurnya Nabi Muhammad ya Allah. Sebetulnya nih Nabi Muhammad itu, para sahabat nggak bisa melihat Nabi. Makanya para sahabat nggak bisa menyifati Nabi. Nggak bisa. Dan mereka tidak bisa melihat wajah Nabi yang hakikat. Nurnya Nabi Muhammad itu ditutup oleh Allah. Sehingga mereka bisa melihat. Kalau nggak ditutup, wah bisa buta itu para sahabat. Ya di antara seperti itu. Kama lam yatik al jabalu mabadiyata jallihi haitsu sorot dakka, itu kan sebagaimana gunung tidak kuat, tidak mampu di awal tajallinya Allah. Haitsu sorot dakka, sekiranya gunung itu menjadi runtuh, runtuh beneran kan. Itu waktu Nabi Musa pengen melihat Allah ya. Apa misalnya, walamma tajalla rabbuhu ala lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, begitu. Kalau tajalli itu hancur itu gunung, dan Musa jungkel itu. Wal yakun ta'zimul mutakallimi hadiran fi qalbihi musabiqan lahu fi qiraatihi, dan seyogyanya pengagungan orang yang ta'zimul mengagungkan orang yang berbicara atau yang membaca Qur'annya, hadiran fil qalbihi, yang menghadirkan dalam hatinya, musawiqan lahu, yang mengikuti kepada bacaannya, fi qiraati, dalam bacaannya. Wa yadhunnu anna Allah taala yukhatibu bidzalik, dan dia harus meyakinkan, bukan menduga ya, bahwa Allah Ta'ala itu membicarainya dengan itu. Ya, dengan baca Qur'annya, sebetulnya kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah, katakan begitu. Kita belum merasakan besarnya Qur'annya, baca Qur'an ya biasa-biasa saja. Ya karena kita belum alim, belum punya khosyah. Nah, tapi ya belajarlah. Minimal tahu artinya, merenungi ya. Faslun, qala alaihi salatu wassalamu, inna lil qur'ani dhuhran wa batnan wa haddan wa matla'an. Sungguhnya Quran itu memiliki zahir dan batin, batas dan tempat muncul matla itu. Wa qala, atau permulaan ya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Lau syi'ta lau qartu sab'ina ba'iran min tafsiri Fatihatil Kitab. Kalau kamu mau, atau ini Sayyidina Ali ngomong dengan siapa ya? Kalau kamu mau, saya akan berkorban 70 onta. Atau menghadiahi 70 onta dari penafsiran Fatihah Quran, Fatihah Kitab. Fatihah saja sok ditafsirkan, sok saya hadiahi. Gitu.
70. Bab nggak bisa ditafsiri. Tafsir luar biasa. Ya seperti alhamdulillah segala puji. Bagaimana segala puji itu? Oh, penjabarannya Masya Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Sekalian alam apa? Manusia, jin. Jinnya bagaimana, manusianya bagaimana, para malaikatnya bagaimana. Wah, katanya. Jadi ya sebenarnya Quran tidak bisa ditafsiri secara menyeluruh, nggak bisa. Banyak sebagian penafsirnya saja. Sayyidina Ali mau, baru Fatihah. Artinya para sahabat nggak bisa menafsiri dengan sepenuhnya. Fatabayana anna asraral Qur'ani la tanqadi wa ajaibuhu la tuhsa. Maka dari nyata bahwa rahasia-rahasia Quran itu tidak terputus dan keajaiban-keajaibannya tidak terhitung. Wa dzalika ala qadri taharatil qalbi. Itu semuanya ya sesuai dengan atas kadar sucinya hati. Tuh. Orang semakin alim dalam Qur'annya semakin ada khufya ya, khifah, takut, khufya. Iya, semakin alim Qur'an semakin takut sama Allah. Takut tidaknya kan tergantung besar tidaknya hati. Wa yadullu ala anna tafsira laisa masmu'an mangkulan. Dan menunjukkan bahwa sungguhnya tafsir itu bukan yang didengar dan yang dinukil. Katanzili qaulu alaihi salatu wasalam, seperti penurunan sabda alaihi salatu wasalam dari Ibnu Abbas. Ngomong apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas. Dia masih muda ya dalam agama, pahamkan dalam agama. Ya maksudnya kan para sahabat paham Quran itu. Tapi kan paham yang seperti apa? Wa 'allimhu at-ta'wila. Dan ajarilah Abdullah bin Abbas at-ta'wil. Tuh. Kepada orang Wahabi, orang yang menakwili Quran malahan kafir. Kan karena dia berpegang pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengerti penakwilan Quran kecuali Allah. Yang bisa menakwil Quran itu cuma Allah. Kok berani-berani kamu menakwili? Kafir kamunya. Mengkafirkan itu kan gara-gara itu. Dia masalahnya dia salah. Kan ada terusannya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Itu orang-orang yang mantap dalam ilmunya bisa mentakwili. Tuh, Ibnu Abbas menakwili Quran. Aduh, orang Wahabi dasar gampang mengkafir-kafir orang. Aduh, naudzubillah lah. La ilaha apa? Wa qala ta'ala alimahul ladzina yastambituna minhum. Tuh. Mengetahui takwil Quran, menakwil Quran. Siapa alladzina yastambituna minhum? Orang-orang yang beristimbat, menyimpulkan Quran dari mereka. Ada yang bisa lah, dibisakan oleh Allah. Benar semuanya, enggak ada yang bisa kecuali Allah. Tapi ada beberapa orang yang dibisakan oleh Allah jadi bisa. Alah, gimana itu aja. Dasar otaknya gimana ya. Aduh. Wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Benar. Segala sesuatu illa Allah. Tapi ada diberi kemampuan oleh Allah untuk tahu. Apa salahnya? Allah dibatasi. Nah, ini asbata ahli ilmi istimbatan tuh. Ini ayat ini menetapkan bahwa ahli ilmu ada istimbat, penyimpulan. Wa yadullu ala annahu la yatawaqqafu ala mahdis sama. Menunjukkan bahwa sungguhnya itu tidak terikat oleh semurninya pendengaran saja katanya. Wallahu alam. Fafham tahnam. Pahamilah maka kamu akan beruntung. Wallahu alam. Al-babu at-tasi'u fil azkari wad da'awati, dalam zikir-zikir dan doa-doa ya. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pada aku maka aku mengijabahi baik kalian. Wa qala ta'ala fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
Jika kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah kalian pada Allah. Kiamat dengan berdiri, dengan duduk, dan atas lambung-lambung kalian dengan tiduran maksudnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, zakirullahi fil ghafilina kal hayyi bainal amwati. Orang yang mengingat Allah di dalam orang-orang yang lalai seperti orang hidup antara orang-orang mati. Yang ghafil mau mati. Qala alaihi salatu wassalam, zakirullahi fil ghafilin kasyajaratin khadra'a fi wasatil hashimi. Orang yang ingat pada Allah di dalam orang-orang yang lalai seperti sebuah pohon yang hijau di tengah-tengah rumputan yang garing, yang kering. Wa qala alaihi salatu wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jal fihi illa haffat bihim al malaikatu. Tidak duduk kaum di tempat duduk yang mengingat Allah azza wa jal di dalam majlis itu kecuali para malaikat hafat bihim mengayomi mereka wa khosyathum ar-rahmatu, dan mereka menuangkan mereka, menutupi mereka, dan mereka ditutupi oleh rahmat, dilindungi rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan wa dzakara Allah menyebut mereka fi man indahu, dalam orang yang ada pada diri Allah, para malaikat al-muqarrabun ya. Wa qala ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala rasulillah illa kana hasratan alaihim yaumal qiyamah. Tidak duduk kaum di tempat duduk majlis, maka tempat duduk yang mereka tidak menyebut Allah dan tidak baca sholawat kepada Rasulullah, kecuali dia itu adalah kerugian atas mereka pada hari kiamat, rugi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, lebih utama apa yang saya katakan saya dan para nabi sebelumku, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu semuanya nabi-nabi mengucap itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina, barang siapa yang bertasbih di belakang setiap sholat 33 dengan 33, wa hamidah salatan wa salatin, baca alhamdulillah ya 33, wa kabbaron baca takbir salatan wa salatin, wa khotamal mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dipungkasi dengan 100-nya dengan la ilaha illallah ila akhirih, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu seperti buihnya lautan. Masya Allah, luar biasa pahalanya ya. Wa ruya anna rajulan jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Qala ya Rasulullah, tawallat anni ad-dunya wa qallat zatu yadi, katanya, ya Allah, dunia berpaling dariku, orang fakir ya, wa qallat zatu yadi, dan juga sedikit pemilikan tanganku, tangannya nggak punya apa-apa ya, mungkin fakir ya, nggak punya apa-apa. Qala alaihi salatu wasalam, aina anta min sholatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa biha yurzakun, katanya, di mana kamu dengan solawatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, kan semuanya binatang semuanya, tumbuh-tumbuh ada bertasbih ya, masya Allah. Wa biha yurzakun, dan dengan sholat dan tasbih mereka itulah mereka diberi rezeki, ya termasuk kamu gitu. Qala qultu wa madza ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Tuh, nyata marra baca itu 100 kali.
ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha. Di waktu antara terbit fajar sampai kamu sholat subuh. Ta'tika dunya rohimatan sohiratan. Dunia akan datang kepadamu dengan ya gampang ewes-ewes Jawa ya. Rohimat dengan gampang mudah. Kecil itu. Kadang-kadang mudah datang sendiri. Wa yakhluqullahu ta'ala min kulli kalimatin malakan. Dan Allah menciptakan dari setiap kata malakan yusabbihullah, seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah laka sawabuhu, bagimu pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qala al-abdu, jika hamba itu berkata alhamdulillah, alhamdulillah, malaat ma bainas samai wal ardi, penuh apa yang antara langit dan bumi. Fa idza qala alhamdulillahi asaniyah, malaat ma bainas samai asabiati ilal ardi as-sufla, penuh apa yang antara langit dan ketujuh dari bumi yang paling bawah. Fa idza qala alhamdulillah ya salisa, yang ketiga qala Allah taala sal tu'ta, sal tu'ta, mintalah kamu, tu'ta maka kamu diberi, gitu. Wa qala, tapi kan ya tasbih kita seperti apa, takbir kita seperti apa. Kadang mulutnya jalan bunyi, hatinya kemana? Jalan-jalan dengan setan. Aduh, naudzubillah. Itu makanya dihayati apa yang semua kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus sholihatu hunna la ilaha illallah. Sisa-sisa yang soleh-soleh itu mereka adalah la ilaha illallah. Wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu al-baqiyatus sholihat ya. Wa qala ma min rajulin yaquluha, tidak ada dari seorang laki-laki yang mengatakan tadi itu semuanya ya, illa hufirat lahu dzunubuhu, kecuali diampuni baginya dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa itu seperti buihnya lautan. Masyaallah. Rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ya Abdullah ya, Ibnu Mas'ud ya Abdullah. Wa alam anna nafi'a min jumlatil azkari, ketahuilah bahwa yang bermanfaat dari jumlahnya zikir, dari semua zikir itu tuh. Apa yang bermanfaat? Ma hadara fi al-qalbu, apa yang hatinya itu hadir. Di dalam apa itu zikir itu bukan mulutnya saja. Padahal mulutnya saja, hatinya jalan-jalan. Allah, gimana ya? Wa ma'adahu fahuwa qalilul jadwa. Adapun selain itu, selain yang hatinya tidak hadir, hanya mulutnya saja, fahuwa qalilul jadwa, maka itu sedikit faidahnya jadwa itu. Final maksuda al-uns billah, yang maksud itu al-uns billah, apa ya? Senang dengan Allah, aris dengan Allah, tenang. Itu tujuannya. Wadzalika bil mudawamati ala dzikir ma huduril qalbi. Itu semuanya dengan terus menerus atas zikir disertai dengan hadirnya hati. Wa dzalika ta'manu su'al khotimati. Dengan itu kamu akan aman, mengamani su'ul khotimah di waktu mati ya. Aduh, naudzubillah ya. Kita Allahumma rzuqna husnal khotimah ya Allah. Amin. Wallahu alam. Faslun fi adabid du'ai. Pasal dalam etikanya doa. Fal yatarassad al awqata syarifata. Sehingga dia mencari atau menyelidiki waktu-waktu yang mulia. Waktu itu hari Jumat, di malam waktu itu ada di bawah keterangannya ya, waktu sahur, waktu ya waktu menjelang kiamat, ya banyak lah itu. Waktu tahu lah kita ya.
apalagi di bulan Ramadan. Wa yakunu alal wudu'i mustaqbilal qiblati. Punya wudu madhab kiblat. Wa yakunu bi khafdis sauti, rendahnya suara, wa tadarrui, merendahkan diri, mukinan bil ijabati mulihan fihi, dengan meyakinkan ada ijabah dan juwet ya dan dengan sungguh-sungguh meminta. Wa yaftahu ad-du'a bi dzikrillah ta'ala, dia membuka doa dengan zikir pada Allah taala, wa bi sholati, batal alhamdulillah ma sholawat ya, wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi raddil madzalimi qabla iqbalihi ala du'a, dan dia harus mengembalikan Qadul iman. Punya salah zaman orang, minta maaf dulu. Enggak sab barang dikembalikan dulu. Iya, itu mestinya sebelum dia menghadap untuk berdoa. Fadilatus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya baca sholawat ya. Ruwiya annahu alaihi salatu wasalam ja'a dzata yaumin wal busyra, bukan bisyri ya, busyra. Pada lama dibaca satu hari datang ada yaumin wal busyra, dan kegembiraan kelihatan fi wajhi, wal busyra turo fi wajhi, kelihatan wajahnya. Nabi gembira sekali ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu ja'ani Jibril alaihissalam, sungguhnya telah mendatangi saya Jibril alaihissalam. Faqala ama tardo ya Muhammadu, apakah kamu tidak ridho wahai Muhammad Allah yusolliya alaika ahadun, apa tidak ridho apa, membaca sholawat kepadamu seseorang, min ummati kamarotan sekali, illa itu kan sholaitu alaihi asyran, saya membaca sholawat, mendoakan, memberi rahmat kepadanya 10 kali. Coba masya Allah. Wa qala man shalla alayya fi kitabin, Nabi juga berkata, barang siapa yang baca sholawat di dalam kitab tulisan, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah gitu, tulis lam tazal al malaikatu yastaghfiruna lahu, tidak hentinya para malaikat minta ampunan baginya, madama ismi fi dzalikal kitab, selagi namaku dalam kitab itu. Masya Allah. Jadi bagusnya dalam buku kita itu tulisi sholawat ya, biar malaikat selalu beristighfar pada kita. Nah, apa sajalah. Fadilatul istighfari. Sekarang fadilah istighfar ya, keutamaannya beristighfar. Qala Allah Ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang jika mengerjakan kejelekan atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah dan minta ampun kepada Allah untuk dosa mereka. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wa qala alaihi salatu wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati 70 maratan. Saya minta beristighfar pada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari malam 70 kali. Wa qala alaihi salatu wasallam ma asarra man istaghfara. Tidak terus menerus berbuat dosa, maksudnya orang yang beristighfar. Dosa cilik maling, istighfar maling, dosa cilik maling, istighfar maling. Ya bukan orang yang berbuat terus menerus, tidak. Yang terus menerus itu kalau tidak beristighfar. Wa in ada fil yaumi Wa in ada fil yaumi samina maratan. Walaupun dia kembali dalam sehari itu 70 kali. Aduh, murah sekali Allah ya. Maha pengampun, benar-benar Maha pengampun. Tapi ya jangan begitulah Mas. Wa qala alaihi salatu wasalam, man amila dzamban fa'alima anna Allah qad ittala alaihi ghufira lahu wa illam yastaghfir. Barang siapa yang telah mengerjakan satu dosa, kemudian dia mengetahui apa? Sungguhnya Allah mengetahui atasnya. Ngakui bahwa Allah tahu itu. Ghufira lahu, diampuni dosanya baginya. Wa illam yastaghfir, walaupun dia tidak beristighfar.
Kadang kan orang berbuat dosa, sangkanya Allah nggak tahu, gitu. Masa luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jal ya ibadi kullukum muznibun illa man afaituhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu orang yang berbuat dosa kecuali orang yang apa itu saya memaafkannya, ya. Atau membersihkannya, apa itu membersihkan dari segala macam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Meminta ampunlah kalian padaku, maka saya mengampuni untuk kalian. Wa man alima anni dzu qudratin ala an aghfir lahu ghafartu lahu wala ubali. Barang siapa yang mengetahui apa? Sungguhnya saya itu orang yang mempunyai kemampuan untuk mengampuni, itu. Untuk memaafkan baginya, ghafartu lahu wala ubali. Saya ampuni baginya dosa-dosanya. Apa ghafartu adzunubalahu, itu zulmnya dibuang. Saya ampuni dosa-dosa baginya, wala ubali. Saya tidak peduli, gitu. Maupun banyak sedikit. Aduh, luar biasa, maha punya Allah, ya. Asal kita mengakui kita berbuat dosa dan Allah mengetahui, Allah maha mengampun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pada saya mengatakan subhanaka dzalamtu nafsi, saya telah menzalimi diriku dan saya mengerjakan kejelekan, faghfirli, ampunilah bagiku, innahu la yaghfiru dzunuba, sungguhnya tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. Ghufirat dzunubu walau kanat kadabi bin namli, diampuni dosa-dosanya walau dosa itu seperti grumetan. Apa grumetan? Berkerumunnya semut. Wa qala Fudail bin Iyad al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Wah, tapi ini perlu catat. Istighfar tanpa membedol atau mencabut, tidak mengerjakan, artinya tidak menghentikan, itu namanya taubatul kadzabin. Tobatnya orang bohong, orang yang bohong. Tobat yang ngerjakan maling, tobat maling. Bohong katanya. Soalnya kan tadi bertentangan dengan yang di atas, ya. Udahlah, terserah penafsirannya. Faslun wa yustahabu ayaftataha addu'a biqaulhi, dia disunahkan dia membuka doa biqaulhi subhana rabbiyal alil a'la al wahhab, yang sangat memberi, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca apa? Raditu billahi rabba, raditu saya menerima, ya saya ridho lah. Tuhan Allah Allah wal islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tsumma qala Allahumma fatiras samawati wal ard, Allahumma ya Allah pengatur langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang kelihatan. Rabbi rabba kulli syai'in wa malikahu, yaitu Tuhan sekalian segala sesuatu, wa malikahu dan malikahu ada ya-nya, ya rajanya. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi, saya minta perlindungan darimu dari kejelekan diriku, wa min syarri syaitonir rajim masyirki, dari kejelekannya syaitan yang diranjam dan kemusyrikannya. Wa qul Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah saya minta padamu pemaafan dan afiyah, afiyah kesehatan, kebebasan, afiyah itu bebas dari segala kesusahan dan penyakit apa saja. Fi dini wa ahli wa mali, dan agamaku, ahliku dan hartaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati, ya Allah tutuplah aurat-aurat saya. Bukan aurat, maksudnya kesalahan-kesalahan. Kita kan punya kesalahan yang banyak, ya. Cuma oleh Allah kan ditutupi. Orang pada nggak tahu, itu kan. Ya, tahu nggak ditutupi. Karena Allah nggak menutupi. Orang pada tahu dong kesalahan-kesalahan kita. Allahumma sur aurati wa amin rawati, dan amankanlah rawati, ya kesedihan saya, kesusahan saya. Dosa saya bisa.
Wa alam anna da'awati katsiratun. Bahwa doa-doa itu banyak. Fastaghil minha bima ra'aita nafsak. Bima ra'aita nafsak gitu. Maka sibukkanlah dengan doa-doa itu, dengan apa yang kamu lihat diri kamu via dalam doa-doa. Hadiratan. Yang penting hadir artinya itu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Selamat atas orang yang mengikuti petunjuk. Yang penting ya terserah doa apa saja lah. Doa banyak. Yang penting jangan asal di mulutnya saja lah. Gitu. Al-babul asyiru fil auradi. Dalam aurad ya wirid. Lagi wiridan. Wiridan itu setelah habis sholat ya wirid. Wiridan itu apa? Segala sesuatu yang biasa kita baca setelah malam atau setelah habis sholat. Kita punya kalau setiap malam baca apa namanya Asmaul Husna itu namanya wirid, dan yang dibiasa kita kerjakan wirid itu. Alam anna Allah Ta'ala ja'alal arda zalulan li ibadihi liyattakhiduha manzilan wa yatazawwadu minha. Ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ditundukkan untuk hamba-hambanya, untuk kita manusia. Liyattakhiduha manzilan, agar mereka mengambil itu bumi itu sebagai tempat singgah, tempat menetap dan berbekal darinya tuh. Mukhtarizina mimma soibiha ma'atibiha, dengan minta penjagaan, menjaga dari musibah-musibahnya dan ma'atibiha dan kesusahan-kesusahannya. Wa yatahaqqaqu annal umra yasiru bihim sayral safinati biroqibiha. Tahu dan menjadi benar bahwa umur itu menjalani mereka dengan bagaimana perjalanannya kapal laut dengan penumpangnya. Itu kita tinggal di bumi ini seperti apa orang yang menaik kapal. Fanasu fi hadza alami sufarun ya, kalau nggak ada alifnya, safir sufar ya. Bahwa orang-orang manusia itu dalam alam ini ya orang-orang yang bepergian. Wa awwalu manazilihim al-mahdu wa akhiruha al-lahdu. Awal tempat singgah mereka ya ayunan ibu, dan akhirnya adalah ruang lahat. Wal watanu huwa al-jannah. Sedangkan watan tumpah apa? Tanah air itu surga. Awinar, tergantung bisa surga bisa neraka. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Wal umru masafatus safar. Sedang umur sendiri merupakan jarak perjalanan, jarak safar. Wasinuhu marohiluhu, dan tahun-tahunnya sanatun namanya biasa sanawat atau sinin. Ini mulhaq bijamil mudzakkar salim ya. Disamakan aja mudzakkar salim. Wasinuhu tahun-tahunnya marohiluhu, ya marhalahnya, tahapan-tahapannya. Marhalah itu perjalanan onta di satu hari satu malam 40 kilo. Wa syuhruhu farasikhuhu, sedang bulan-bulannya ya farsahnya, kilometernya, farsah itu seberapa ya ukuran zaman dulu. Wa ayamuhu amyaluhu, dan hari-harinya adalah mil-milnya. Wa anfasuhu khutawatu, dan napas-napasnya ya langkah-langkahnya. Wa ta'atuhu bido'atuhu, sedang ketaatannya merupakan barang dagangannya. Wa aqautuhu ra'sumali, ya waktu-waktunya itu ya modalnya. Wa syahawatuhu wa akhraduhu quta'u tariqihi, syahwat-syahwatnya dan tujuan-tujuannya adalah para quta'u tariqihi, pembegal jalan. Waribahu al-fauzu biliqaillahi fi daris salam, dan keuntungannya ibaratnya orang musafir dengan bawa dengan untuk berdagang, seperti orang Quraisy berdagang ya. Dari Mekah fi rihlatas syita'i was-shaif, di musim dingin kan, ke Yaman, kemana ke Syam ya. 40 hari perjalanannya sok. Untungnya apa? Al-fauzu wa ribahu al-fauzu bil liqa'illahi fi daris salam, ketemu dengan Allah fi daris salam, surga, ma'al malikil kabiril wan na'imil muqim, beserta raja yang besar yang memberi nikmat yang
berdiri sendiri. Wa khusranuhu al-bu'du min Allah Ta'ala. Naudzubillah, ini kerugiannya ya jauh dari Allah Ta'ala. Wal a'yadu billah, ya minta perlindungan dari Allah. Mal angkali wal aghlali wal adabil alimi, disertai belenggu-belenggu itu, rantai-rantai wal aghlali wal adabil alim, dan siksaan yang pedih fi darakatil jahimi, dalam jurang neraka jahim. Aduh, naudzubillah. Wal ghafil walau an nafs walam nafsi min umrihi mutaridun ila hasratin. Sedang orang yang lalai walau an nafsin min umri, walaupun bukan nafsin, an nafasin, awas, ada nafsun, ada nafas, walaupun senafas sambekan dari umurnya, itu mutaridun ila hasratin, orang yang menyodorkan kepada kerugian, wala nihayatalaha wa khusranu la tudraku lahu nihayatun, kerugian yang tidak ada akhirnya, dan khusran ya sama ya, kesedihan, kerugian, la tudraku lahu nihayatun, yang tidak ditemui batas akhirnya. Faslun fi fadilatil awradi wa tartibuha wa ahkamuha wa tartibiha wa ahkamiha, keutamaan wirid-wirid dan tertibnya wa hukum-hukumnya. Qala Allah Ta'ala inna laka fin nahari sab'an tawila wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sungguhnya bagimu dalam siang itu sabhan tawila. Sabahnya sebahunya bisa tasbih, sabhan bisa usaha atau kegiatan, kerjaan yang panjang. Ya ingatlah nama Tuhanmu dan tabattal tabtila, beribadahlah dengan sungguh-sungguh beribadah itu. Wa dzkur isma rabbika bukrata wa asila, ingatlah bukrata wa asila sepanjang waktu, maksudnya bukan masa pagi sore aja. Wa minal laili, dan dari malam, fasjud lahu, sujudlah untuk Allah ya, wasabbihu lailan tawila, bertasbih pada Allah di malam yang panjang. Fa'in arata antas sa'adatan la tashqa ba'daha. Kalau kamu ingin berbahagia dengan bahagia yang tidak sengsara setelahnya, fastau'ab jami'a naharika walailika bitaati, maka penuhilah seluruh siang kamu dan malam kamu dengan ketaatan. Masya Allah. Fa inna sayyidal mursalin sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ta'ala qad ghafara lahu, dan Nabi Muhammad walaupun Allah telah mengampuni baginya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, apa yang dahulu maupun yang akan belakangan, amara bidzalik, memerintahkan itu. Fanta bil mudawamati ahaqqu wa amruka alal khatar, dan kamu dengan terus menerus dengan taat pada Allah itu ya ahaqqu, lebih berhak, wa amruka alal khatar, dan perkara kamu itu bahaya, al khatar itu bahaya sekali itu. Fala tastakhil bil kasabi wal umuri ad-dunyawiyati illa biqadri hajatik, janganlah kamu menyibukkan diri dengan kerja, kasab, dan perkara-perkara duniawi illa biqadri hajat, sekadar butuhnya saja, kebutuhan kamu. Wa ba'da dzalika fastamilhu fi thoriqil akhirah, dan selain itu semuanya gunakanlah di jalan akhirat. Enggak apa-apa cari uang yang banyak, montang-manting, kerja. Untuk apa? Membangun pesantren. Wah, bagus. Itu bukan syahwat lagi, itu namanya azimah, azaim ya. Barangkali cari uang, ayo montang-manting. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nauzubillah. Enggak apa-apa takatsur. Kira-kira bukan jadi syahwat, tapi jadi azimah. Itu seperti itu mestinya. Paru-paru baca salat miftahul arsya, fulus. Malaikat nanya, hai santri astighor, kamu fulus terus setiap waktu, untuk apa fulus? Bekal berjuang. Wah, di luar Jawa, kalau di Jawa kebanyakan kiai gitu. Wah, itu bagus, bukan menjadikan kita jadi orang fakir miskin, tidak. Jadilah orang-orang kaya, tapi uangnya bukan untuk syahwat, tapi untuk apa tadi?
Apa namanya? Jadi azim ya, bukan madu. Madu, nah dia bilang. Jadi azim. Naudzubillah lah. Wa ma wala tatruk qiyamal lail. Jangan tinggalkan salat malam. Qala alaihi salatu wasallam la budda min qiyamil laili walau qadra halbi syatin. Tidak boleh tidak dia bangun malam, salat malam, lalu sekadar memerah kambing ya sebentar ya. Wala yang bagi antas tadli balin nafsi an-nauma bitamhidil fars. Jangan tidak seyoganya dia bersiap-siap lah untuk diri linafsi an-nauma tadliba nauma ya, mencari tidur dirinya bitamhidil farsi wa alwatiyati. Aduh, dengan menyiapkan spring bed tempat tidur yang nyaman. Aduh, siap-siap mau tidur biar tidurnya nyaman. Aduh, bal tastaghil bis sholati wa dzikri ila ayah libuka an-naumu gitu. Tapi sibuklah kamu dengan sholat dan zikir sampai kamu ketiduran, itu yang bukan naumu itu. Dikalahkan oleh ketiduran. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqudu asyaitanu ala nasihati ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Bahwa setan itu bundel di ubun-ubun salah satu kalian jika dia sedang tidur 3 bundelan. Yadribu makana kulli uqdatin, dia menaruh di tempat setiap bundelan. Alaika lailun tawilun farkud, pada kamu itu memiliki malam yang panjang, tidurlah engkau. Fa ini staiqadha wa dzakara ta'ala, jika dia bangun dan ingat pada Allah Ta'ala, in halat uqdatun, lepas itu bundelannya. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun, kalau dia wudu lepas lagi bundelannya. Fa in shalla in halat uqdatun, kalau dia sholat maka lepas lagi bundelan, hilang. Fasbahana syaitan tiban nafsi, maka dari pagi hari dia terkiat dan baik jiwanya. Wa illa, kalau tidak, ya asbahu bisan nafsi kaslana, dia pagi hari menjadi jeleknya jiwa dan malas lagi. Nauzubillah ya. Wa fil khabari annahu dzukira indahu, disebut di sini Nabi alaihi salatu wasallam rajulun nama kulalaili hatta asbah. Ada seorang laki-laki tidur sepanjang malam sampai pagi. Aduh, semalam suntuk tidur melulu. Faqala Nabi, zaka bala syaitanu fi udhuni. Itu setan mengencingi di dalam, dikencing oleh setan di telinganya. Aduh, ada saya koloran, persane molor wae. Biasa ngomongnya koloran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat yang dirukui, disolati oleh hamba di tengah malam lebih baik baginya dari dunia dan api dalamnya. Walaula annani asyukku ala ummati la faradtuha alaihim. Kalau saya tidak merepotkan atas umatku, itu kan, la faradtuha alaihim, saya akan mewajibkan salat malam itu mereka. Tuh, hati repot, nggak usah, sunnah aja. Bayanul layali wal ayami al fadilati, penjelasan malam-malam dan siang-siang yang utama. Wal ayamu qad sabaqa dzikruha, hari-hari itulah berlalu penyebutannya. Amal layali fa khamsa asyarata, adapun malam-malam itu 15. Wa ya autarul ashril akhiri min Ramadan, tanggal-tanggal ganjil Ramadan. Wa lailatus sabi'asyara min Ramadan, malam 17 Ramadan. Fa ya lailatus sabi'ati yaumil furqan, yaitu malam paginya yaumul furqan, itu kan ada awal turunnya Qur'annya. Yaumal taqal jam'ani fihi kanat waqatu badrin, yaitu hari ketemunya 2 golongan, fi kanat waqatu badrin, perang Badar juga.
17 Ramadan ya. Wa amalayali al-ukhoru ya. Malam-malam yang lain al-ukhoru. Fa awwalul lailatil muharramin malam Muharram wa lailatul Asyura wa awwalul lailatin min Rajab wa lailatul nisfi minhu wa tengah dari Rajab wa lailatul sab'in wa isrina minhu malam 27 wa lailatul mi'raj malam lailatul mi'raj ya. Wa fiha salatun ma'tsuratun dan di dalamnya ada salat ma'tsur yang datang dari Nabi. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil amili fi hadhil lailah hasanatu mi'ati sanatin. Orang yang mengerjakan di dalam malam ini dia memiliki kebaikan-kebaikan 100 tahun, Masya Allah. Faman shalla fiha isna asyarata rakaatan. Barang siapa yang sholat dalam sholat itu 12 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab yang membaca setiap rakaat Fatihatul Kitab ya wa surat Qaf yatashahhadu fi kulli rakataini dia bertasyahud setiap 2 rakaat bertahiyat setiap rakaat yusallimu basalam fi akhirihin di akhir mereka tsumma yaqulu setiap habis salam ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah 100 kali wa yastaghfiru mi'ata marrah beristighfar 100 kali wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah wa yad'u li nafsihi ma syaa. Kemudian dia berdoa untuk dirinya apa yang dia mau min amri dunyahu wa akhiratihi dari perkara dunianya dan akhiratnya wa yusbihu shaiman dan di pagi hari dia orang yang berpuasa fa inna Allah taala yastajibu lahu du'ahu kullahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengijabahi baginya doanya seluruhnya. Illa ayakuna fi maksiatin kecuali adanya dalam maksiat. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban. Nah, adapun malam nisfu Sya'ban nih, fa fiha mi'atu rakaatin. Ada itu datanya 100 rakaat katanya bid'ah. Kata orang Wahabi itu ngaco. Fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab. Setiap rakaat ada Fatihatul Kitab wa suratul Ikhlasi asyra maratin 10 kali. Wa yustahabu alal khususi ihya'u lailatayil idaini dan disunahkan bagi hal atas khusus secara khusus semuanya disunahkan secara khusus menghidupkan 2 malam hari raya malam Lailatul Fitri Adha. Qala alaihi salatu wasallam man ahya lailatayil idaini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubu sahala bacanya harokatnya orang yang menghidupkan 2 malam hari raya maka hatinya tidak mati di hari matinya hati malah mati dia enggak mati. Wa akhiru lailatin min Dzulhijjah tu akhir malam dari Dzulhijjah wa fiha fadlun azimun dalamnya ada keutamaan yang besar. Alhamdulillah tamma rubul ibadati wa yali rubul adat. Aduh dapat 1/4 ini rubul ya. Alhamdulillah kata. Berapa ya 1/4 yang keduanya rubul adat. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bissawab.